Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1258, menampilkan keterampilan individu mereka. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Seng mengencangkan cengkeramannya pada tombak tuan dan berkata, "Luwu, bunuh." Ledakan, Luwu melompat dari tanah. Tubuhnya yang bisa menutupi langit melayang di udara. Duan Museng terbang pada saat yang sama sebelum dia tiba-tiba menukik ke bawah. Ratusan anggota suku Void Chess mengangkat kepala mereka untuk melihat, mata mereka melebar ketakutan ketika mereka melihat Luwu yang besar. Luwu. Pada saat ini, Luwu membuka rahangnya, menghembuskan energi yang membekukan. Setelah itu, hawa dingin menyelimuti area dalam radius 1000 meter, membekukan anggota suku Void Chess. Ledakan, Luwu mendarat di tanah. Keempat cakarnya menginjak-injak anggota suku Void Chess yang membeku dalam jangkauan. Saat es pecah, mereka juga hancur. Semua dari mereka meninggal. Tidak perlu menargetkan poin fatal mereka sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, pertahanan dan skema menjadi tidak berguna. Petik 2, petik 2. Suasana itu berubah mencekik bagi anggota suku Void Chess yang masih hidup. Sepertinya kakak senior ketiga dan Luwu sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Tidak ada yang tersisa untuk kita lakukan, Little Yuaner bergumam. Dengan perbandingan seperti itu, tidak ada ruang baginya untuk menunjukkan keahliannya sama sekali. Dia menjentikkan Fire Phoenix kecil yang bertengger di bahunya dan bertanya, "Kapan kamu akan sekuat ibumu?" Phoenix api kecil mengepakkan sayapnya dan berkicau sebelum membuka paruhnya. Astaga, bola api seukuran kepalan tangan keluar dari mulut Phoenix api kecil satu demi satu. Pada saat ini, Ming Shihin berkata, "Dogi, pergi." Manusia dan anjing itu menukik ke bawah. Meskipun Kyongki tidak sebesar Luwu, itu masih agak besar. Itu menerkam dengan kejam ke arah anggota suku Void Chess. Setelah itu, Yan Zhenluo dan Lu Li juga bergegas keluar, menunjukkan keahlian mereka. Astrolab mekar di udara saat pilar cahaya ditembak jatuh. Setelah melihat ini, Kong Wen tertawa sebelum berteriak, "Saudara-saudara, ayo pergi. Ayo pergi." Keempat bersaudara itu juga menukik ke arah anggota suku Void Chess. Dengan Luwu memimpin, mereka menyapu ke arah suku Void Chess. Ding! Membunuh seorang anggota suku Void Chess. Hadiah, 3000 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Bonus spesies, 1000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Membunuh seorang anggota suku Void Chess. Hadiah, 3000 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Bonus spesies, 1000 poin prestasi. Petik 2. Anggota suku Void Chess raksasa itu tercengang ketika dia melihat Luwu juga. Ketika dia sadar kembali, dia melompat ke arah Luwu dengan kedua tinjunya menghantam kepala Luwu. Nyah! Teknik suara yang menggelegar dan kuat tersapu. Pemimpin suku Void Chess hanya berhenti sebentar sebelum dia terus maju. Tinjunya menghantam kepala Luwu ke tanah, meninggalkan seberkas cahaya di belakangnya. Ledakan. Anggota suku Void Chess raksasa memecahkan es yang membekukan yang lain, membebaskan mereka. Segera setelah anggota Void Chess lainnya melarikan diri, mereka buru-buru melemparkan gada mereka ke udara lagi, membentuk formasi gada pembunuh iblis. Tumbuh. Hanya dalam sekejap, anggota suku Void Chess raksasa itu tumbuh beberapa ratus kaki tingginya. Anggota suku Void Chess lainnya terbang ke udara berturut-turut. Setelah itu, pilar cahaya keluar dari masing-masing dada mereka. Ledakan. Luwu meraung ketika pilar cahaya menghantamnya dan mundur beberapa langkah. Apa gerakan ini? Ming Shihin berseru kaget. Ini adalah spesialisasi suku Void Chess. Jangan khawatir tentang itu. Ayo lanjutkan, kata Kong Wen. Anggota Evil Sky Pavilion memanifestasikan astrolab mereka pada saat ini, menembakkan pilar cahaya ke anggota suku Void Chess. Bang, 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 ding, membunuh seorang anggota suku Void Chess. Hadiah, 3000 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Bonus spesies, 1000 poin prestasi. Petik 2. Ding, membunuh seorang anggota suku Void Chess. Hadiah, 3000 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Bonus spesies, 1000 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou melihat poin prestasinya meningkat saat dia mengamati situasinya. Secara keseluruhan, kekuatan keseluruhan dari Evil Sky Pavilion telah meningkat pesat.
Dihadapkan dengan beberapa ratus anggota suku Void Chess, mereka sama sekali tidak dirugikan. Bahkan, mereka memiliki keuntungan yang cukup besar. Secara alami, harus dikatakan bahwa Luwu memainkan peran yang sangat besar dalam hal ini. Namun, karena lawan mereka memiliki rekan raksasa mereka, sulit untuk menentukan hasilnya saat ini. Pertahanan suku Void Chess sangat tinggi. Mereka sama sekali tidak terbuat dari daging dan darah. Kekuatan ofensif para pembudidaya Tousan Realm Swirling hanya memotong pertahanan mereka saat ini. Turunkan pemimpinnya dulu, Lu Zhou mengingatkan dari samping saat dia melihat anggota suku Void Chess raksasa. Pertempuran itu begitu kacau sehingga sepertinya tidak ada yang memperhatikan Lu Zhou bergerak maju. Pada saat ini, anggota suku Void Chess raksasa meraung lagi, kamu meremehkan suku Void Chess. Selanjutnya, anggota suku Void Chess raksasa menginjak tanah, menyebabkan area dalam radius 100 meter tenggelam. Pada saat yang sama, semua anggota suku Void Chess di tanah terbang ke langit, menerima serangan secara langsung. Karena kulit dan daging mereka keras, mereka tidak berpikir dua kali untuk membiarkan serangan mendarat pada mereka. Nyah, gelombang suara yang sangat keras dan luas yang belum pernah terjadi sebelumnya segera diluncurkan. Suara itu bergema di telinga mereka, menyebabkan tinnitus. Pikiran suku Void Chess menjadi kosong. Untungnya, gelombang suara telah menyebar ke area di mana para anggota suku Void Chess berkumpul. Anggota Evil Sky Pavilion yang hanya berdiri dekat dengan mereka merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka dari gelombang suara yang tiba-tiba. Teknik suara ini, teknik suara guru sekuat biasanya. Setelah itu, ketakutan membanjiri hati para anggota suku Void Chess. Mereka semua memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka seolah-olah mereka telah melihat gelombang api merah menyapu ke arah mereka. Kemampuan jantung hidup Yonghe telah memicu ketakutan mereka. Pada saat yang sama, ratusan gada yang membentuk formasi gada pembunuh iblis jatuh dari langit satu demi satu. Ledakan, 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 ledakan. Cahaya di dada para anggota Void Chess menghilang begitu juga saat mereka jatuh ke tanah. Setelah melihat ini, anggota Evil Sky Pavilion melepaskan kekuatan bagan kelahiran dari astrolab mereka ke anggota suku Void Chess di tanah. Sementara itu, anggota suku Void Chess yang besar juga sempat terpana oleh teknik suara Lu Zhou. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Lu Zhou maju dengan anem dalam bentuk pedang. Pedang energi yang panjangnya 1000 kaki dan bersinar biru dengan energi surgawi diselimuti tanpa nama. Bang! Hanya dalam sekejap mata, pedang energi yang dipenuhi dengan kekuatan suci menembus anggota suku Void Chess raksasa sebelum menusuk ke tanah. Saat anggota suku Void Chess raksasa yang terluka parah itu jatuh, matanya melebar ketakutan saat dia berseru, Tuan Yang Mulia. Lu Zhou menyarungkan pedangnya. Ledakan. Pada saat ini, Lu Wu menukik ke bawah dan mengayunkan cakar besarnya yang seolah-olah menahan beban gunung Tai pada anggota suku Void Chess yang besar itu. Beraninya kau menyerangku lebih awal. Sepertinya sekali tidak cukup. Lu Wu terus memukulkan cakarnya dengan kecepatan tinggi ke Void Chess raksasa seperti kucing. Bang, 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 bang. Semua orang menelan ludah ketika mereka melihat ini. Siapa yang tahu Lu Wu memiliki kecepatan seperti itu meskipun ukurannya seperti yang diharapkan dari seorang kaisar binatang. Betapa ganasnya. Lu Wu terus menggunakan cakarnya untuk memukul anggota suku Void Chess raksasa dan rekan-rekannya, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Banyak anggota suku Void Chess dihancurkan menjadi bubur. Bahkan anggota suku Void Chess raksasa tampak seperti berada di ambang kematian saat ini. Sementara itu, Lu Zhou tidak lagi bergerak. Dia berencana untuk membiarkan murid-muridnya dan yang lainnya berurusan dengan yang lain. Dia dengan tenang berbalik dan terbang ke puncak gunung terdekat sebelum dia terus mengamati penampilan semua orang. Ding! Membunuh seorang anggota suku Void Chess. Hadiah, 3000 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Bonus spesies, 1000 poin prestasi. Petik 2. Pemberitahuan yang sama terus terngiang di benak Lu Zhou. Setelah menonton sebentar, Lu Zhou akhirnya menjadi bosan. Dia berbalik untuk melihat ke langit yang gelap di kejauhan sambil mengingat apa yang dia lihat dari ingatan Ji Tiandao. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika mereka benar-benar tumbuh di kaki pilar kehancuran, bagaimana dia mengumpulkan 10 benih kekosongan besar. Bab 1259, Tanah Sunyi Besar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy.
Lu Zhou memandangi kabut hitam yang bergolak di langit saat dia bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak ahli di dunia kultivasi tetapi tidak ada yang tahu mengapa tanah tidak dikenal menjadi seperti sekarang ini. Kabut hitam menjulang di atas tanah tidak dikenal sepanjang tahun. Tidak ada sinar matahari, dan gelap dan lembab. Jika bukan karena fakta bahwa pembudidaya dapat menyerap energi vitalitas, mereka tidak akan dapat bertahan hidup di sini, apalagi orang biasa. Lu Zhou menyaksikan binatang terbang mengepakkan sayap besar mereka di langit yang gelap sejenak sebelum akhirnya dia mengumpulkan pikirannya. Dia berbalik untuk melihat medan perang yang berangsur-angsur menjadi sunyi. Itu adalah kekalahan telak bagi lawan mereka. Lu Wu saja sudah cukup untuk menangani lebih dari 100 anggota suku Void Chess. Lu Zhou mengangkat tangannya. Pilar ketidakkekalan muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya kemasan. Agar pilar ketidakkekalan tumbuh lebih kuat, cara terbaik adalah meninggalkannya di suatu tempat dan membiarkannya menyerap energi vitalitas. Itu akan menyerap energi vitalitas setiap makhluk hidup yang memasuki jangkauannya, dan itu bisa digunakan untuk meningkatkan level avatar birunya. Tanah tidak dikenal adalah tempat terbaik untuk meninggalkan pilar ketidakkekalan. Jika ditempatkan di kota-kota, itu akan menyerap kehidupan manusia. Namun, dia tidak bisa meninggalkannya di sini. Siapa yang tahu kapan dia akan kembali? Yang terbaik adalah menyimpannya bersamaku untuk saat ini. Bukan ide yang buruk untuk meningkatkan spiritualitasnya juga. Aku akan mencari tempat untuk meninggalkannya di masa depan, Lu Zhou bergumam pelan. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk meningkatkan avatar birunya. Itu sekarang menjadi avatar wawasan 2 daun 100 kesengsaraan, itu tidak terlalu buruk. Sudah waktunya baginya untuk menguji kekuatan avatar biru. Pada saat ini, akhirnya benar-benar sunyi di medan perang. Kong Wen memimpin saudara-saudaranya kembali dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Pavilion, kami telah berurusan dengan mereka. Sungguh menyenangkan memiliki pendukung yang begitu kuat. Kong Wen berpikir dalam hati. Hari-hari mereka di tanah tidak dikenal tidak mudah. Memikirkan mereka hampir melewatkan kesempatan untuk berpegangan pada pendukung kuat ini. Lu Zhou mengangguk sebelum dia memeriksa poin prestasinya di panel sistem. Poin prestasi, 286.760. Yan Zhenluo membungkuk ketika dia kembali. Pavilion Master, setelah dihitung, salah satunya tingginya lebih dari 10 meter, 30 di antaranya lebih dari 3 meter, 50 di antaranya antara 2 hingga 3 meter, dan 60 sisanya di bawah 2 meter. Petik 2. Ming Shihin menepuk-nepuk debu dari tubuhnya sambil berkata, kamu benar-benar rajin. Mereka yang tingginya di atas 3 meter hanya bisa ditangani oleh pembudidaya berputar 1000 alam. Kekuatan mereka yang tingginya 2 meter hanya setara dengan pembudidaya 10 daun. Sisanya tidak layak disebut. Lu Zhou mengangguk. Setelah menghitung ke dalam, dia menemukan bahwa dia telah memperoleh lebih dari 200.000 poin prestasi dari pertempuran ini. Meskipun dia telah mendapat untung besar, dia benar-benar berharap dia memiliki lebih banyak poin prestasi. Poin prestasinya saat ini tidak cukup sama sekali. Namun demikian, dengan kekuatan keseluruhan Evil Sky Pavilion saat ini, apalagi suku asing, bahkan Venerable Masters mungkin tidak cocok untuk mereka. Setelah semua orang kembali ke posisi mereka, Yuaner kecil berkata, Tuan, saya tidak bisa berbuat banyak kali ini. Akan ada banyak peluang di masa depan. Pada saat ini, Fire Phoenix kecil yang bertengger di Little Yuaner terengah-engah sebelum menyemburkan bola api seukuran kepalan tangan. Semuanya tertawa. Selama waktu ini, kejenakaan kecil Fire Phoenix telah menjadi bantuan komedi untuk semua orang. Lu Zhou mempelajari perubahan kecil Fire Phoenix. Itu mengedarkan energi dengan sangat cepat seolah-olah ia dilahirkan untuk melakukannya. Ketika Primalki memasuki tubuhnya, itu akan menghasilkan panas, memungkinkannya menyemburkan api. Ini mungkin keahlian khusus seperti bagaimana ikan dilahirkan untuk berenang. Setelah beberapa saat, Lu Zhou memanggil, Lu Wu. Pesanan Anda, Master Pavilion. Lu Zhou menoleh ke Lu Wu dan berkata, di mana arah pilar kehancuran terdekat. Lu Wu melihat ke kejauhan sebelum perlahan berkata, pilar terdekat adalah, di arah tenggara tanah tidak dikenal. Pada zaman kuno, tempat itu dikenal sebagai Great Desolate Land. Kemudian, namanya diubah menjadi Yuzhong. Yuzhong, Lu Li bingung. Itu benar. Mengapa itu mengubah namanya dari Great Desolate Land menjadi Yuzhong? Lu Li bertanya. Lu Wu berbalik untuk melihat Lu Li. Lu Li sedikit ketakutan. Meskipun mereka semua berada di pihak yang sama, dia masih belum bisa terbiasa dengan Lu Wu. Lu Wu menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Kong Wen berkata, siapa yang peduli apakah itu Great Desolate Land atau Yuzhong?
Serahkan saja padaku dan saudara-saudaraku untuk menemukan jalannya. Kong Wen dan saudara-saudaranya terbang ke arah yang menghadap Lu. Setelah Lu Zhou memanggil Wizard, mereka semua terbang. 1 jam setelah anggota Evil Sky Pavilion pergi. Sebuah kereta terbang dari kejauhan, menghindari kabut hitam dan binatang terbang di langit. Itu menempuh jarak yang sangat jauh setiap kali dia bergerak. Berhenti. Kereta terbang hitam, yang tampak lebih tidak mencolok karena kabut hitam, berhenti di atas danau. Setelah itu, 2 sosok muncul di langit, melihat mayat anggota suku Void Chess di tanah. Sepertinya kita sudah terlambat, Tuo Basi Cheng yang mengenakan jubah hitam berkata. Apakah itu mereka? Ye Zeng bertanya dengan skeptis. Tuo Basi Cheng tidak menjawab. Sebaliknya, dia turun ke tanah. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Sebuah astrolabe yang bisa menutupi langit mekar di langit sebelum seberkas cahaya menyinari. Tuo Basi Cheng berkata sambil tersenyum, suku Void Chess memiliki pertahanan yang kuat dan kehidupan yang ulet. Selama ada secercah harapan, aku bisa membawa mereka kembali dari gerbang neraka. Berdasarkan kata-kata Tuo Basi Cheng, dia jelas menggunakan beberapa teknik penyembuhan yang kuat. Ye Zeng mengangguk. Ini langkah yang bagus, saudara Tuoba. Ketika cahaya menghilang, Tuo Basi Cheng dengan santai melambaikan tangannya, menarik astrolabenya. Dia melihat ke tanah. Itu sunyi, dan tidak ada gerakan. Merasa sedikit malu, dia berkata, aku akan mencoba lagi. Baiklah. Tuo Basi Cheng memanifestasikan astrolabenya dan menggunakan salah satu kemampuan bagan kelahirannya lagi. Sama seperti sebelumnya, itu sunyi, dan tidak ada gerakan. Ye Zeng berkata tanpa ekspresi, tidak ada yang selamat. Saya tidak menyangka mereka begitu kejam. Keterampilan tirani dan kejam seperti itu. Lihat bagaimana mayat-mayat itu dihancurkan menjadi bubur, kata Tuo Basi Cheng. Ye Zeng berkata, itu seharusnya pekerjaan mereka. Kemudian, Ye Zeng berbalik dan menunjuk ke danau dan hutan yang jelas berbeda dari tempat lain. Tuo Basi Cheng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar licik. Aku mulai merasa ragu untuk membantumu. Kamu tidak perlu melakukan apapun jika kamu takut, kata Ye Zeng. Aku hanya bercanda, kenapa kamu cepat marah? Tuo Basi Cheng tersenyum. Orang itu mungkin telah memperoleh pilar ketidakkekalan, tetapi kita tahu bahwa pilar itu lebih merupakan beban daripada harta. Di domain teratai hijau, kekuatan utama melarang anggota mereka menukar hidup mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Terlebih lagi, Yang Mulia tidak menggunakan pilar ketidakkekalan. Ye Zeng melihat ke kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Tuo Basi Cheng bertanya, bagaimana sikap Fan Zong? Jangan khawatir tentang itu, kata Ye Zeng dengan tenang sambil meletakkan tangannya di punggungnya. Tuo Basi Cheng menghela nafas berat dan berkata, hubunganmu dengannya cukup baik. Namun, saya tidak cocok dengan hal lama itu, Fan Zong. Saya berharap dia akan segera mengungkapkan pendiriannya. Ye Zeng, kenapa kita tidak bertaruh? Taruhan apa? Aku yakin mereka akan pergi ke Yuzhong. Yuzhong. Ye Zeng mengerutkan kening. Pilar kehancuran bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Selain itu, bagaimana kamu tahu mereka akan pergi ke Yuzhong? Sebelum terbang kembali ke kereta terbang, Tuo Basi Cheng hanya mengucapkan satu kata, Dao. Bab 1260, salah satu tempat paling berbahaya. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ye Zeng terkejut ketika mendengar kata itu. Dia terbang ke kereta terbang dan mendarat di geladak sebelum dia berkata, saya akan mengirim para tetua dan murid Yanan ke sana. Tuo Basi Cheng hanya tersenyum sebagai tanggapan. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Dimengerti, kata kultivator yang memegang kemudi sebelum mengarahkan kereta terbang itu pergi. Sebulan kemudian, awan hitam menjulang di atas pegunungan dan hutan. Di atas gunung yang sangat besar, orang-orang dari Evil Sky Pavilion melihat pilar raksasa yang diselimuti kabut hitam di kejauhan. Itu seperti gunung besar yang menjulang ke awan. Pilar kehancuran. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat pilar yang begitu spektakuler dan besar dalam hidup mereka. Selama perjalanan mereka ke Yuzhong, mereka menemukan bahwa semakin dekat mereka ke Yuzhong, semakin rimbun pepohonan. Energi vitalitas yang kacau semakin kaya, kekuatan binatang buas semakin kuat dan kuat. Inilah alasan mereka bertengger tinggi di puncak gunung. Ini membantu mereka menghindari dilecehkan oleh binatang buas. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia melihat Pillar of Destruction yang menjulang tinggi. Dia tenggelam dalam pikirannya saat ini.
Ini terlihat sangat mirip dengan pemandangan gelap dalam ingatannya. Jika tempatnya sedikit lebih gelap, maka akan hampir sama. Dengan kata lain, Ji Tiandao telah memperoleh setidaknya satu benih kekosongan besar dari Yuzhong, yang dulu disebut tanah sunyi besar. Di sanalah Pillar of Destruction berdiri, artinya itu adalah salah satu tempat paling berbahaya. Tempat ini juga kemungkinan merupakan tujuan target untuk banyak ekspedisi Great Void. Pada saat ini, Lu Zhou bertanya, Kong Wen, berapa banyak yang kamu ketahui tentang pilar kehancuran? Kong Wen membungkuk dan berkata, kami berempat hanyalah pembudidaya tanpa sekte di wilayah Lotus Hijau. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk menerobos ke tahap berputar 1000 alam dan untuk mengaktifkan bagan kelahiran kami dengan datang ke tanah tidak dikenal. Meskipun kami tinggal di sini, kami selalu berhati-hati untuk menghindari tempat-tempat berbahaya seperti reruntuhan kota transien, Fire Phoenix Paradise, dan lokasi pilar kehancuran. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak berani kita pikirkan, bagaimana kita bisa tahu apa-apa tentang pilar. Saya minta maaf, Tuan Pavilion. Petik 2. Lu Zhou memandang keempat bersaudara itu sebelum dia berkata, kamu telah tampil sangat baik baru-baru ini. Anda dapat memilih hal-hal yang kami peroleh selama perjalanan kami. Kong Wen sempat terpana oleh kata-kata ini. Ketika dia sadar kembali, dia menggaruk kepalanya dan berkata, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Pavilion Langit Jahat selalu jelas dengan hadiah dan hukumannya. Anda pantas mendapatkannya, kata Lu Zhou. Kong Wen sangat gembira. Dia berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Pavilion. Demikian pula, Kong Wu, Zhang Qian, dan Zhang Laosi berlutut dan mengucapkan terima kasih juga. Bangkit, ya, Tuan Pavilion. Keempat bersaudara itu bangkit sebelum Kong Wen berkata, aku hanya mendengar bahwa daerah di sekitar pilar kehancuran sering diselimuti oleh energi Great Void. Karena makanan dari energi Great Void, sebagian besar benda di sana sangat kuat. Entah itu binatang buas atau pepohonan, mereka lebih unggul dari yang ada di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi medan perang. Manusia dan binatang sama-sama berjuang untuk sumber daya dan tanah. Ini adalah siklus yang tidak pernah berakhir. Tempat itu akan damai sampai binatang buas atau manusia kuat berikutnya datang dan bertarung. Lokasi pilar kehancuran dikenal sebagai tempat pertumpahan darah di dunia kultivasi. Yan Zhenluo berkata, orang mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Selalu seperti ini. Kong Wen mengangguk. Itu benar. Ketika ada keseimbangan, yang mulia atau mereka yang lebih kuat dilarang bergerak dengan bebas. Namun, sekarang ada ketidakseimbangan, lihat saja ke sana. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion melihat ke bawah dari puncak gunung. Di dekat Pillar of Destruction, sesuatu yang berwarna merah telah muncul. Itu tidak terlalu menarik, jika seseorang tidak melihat dari dekat, seseorang akan melewatkannya. Itu garis merah. Ini sebenarnya adalah pegunungan yang terbuat dari batu merah. Itu berlangsung sekitar 100 mil. Bagaimanapun, aturannya adalah bahwa yang mulia Tuan atau mereka yang lebih kuat tidak diizinkan melewati garis merah. Kong Wen melanjutkan, tidak perlu dikatakan, dengan ketidakseimbangan, aturan tidak lagi diterapkan. Saya menyarankan agar mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah tetap bersama Lu. Lu Zhou mengangguk sebelum dia berbalik. Apakah kamu mendengar itu? Iya, ayo pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang terbang ke punggung Lu. Sebelumnya, Lu akan menjulang di atas pepohonan. Namun, di tempat ini, Lu tampak seperti harimau biasa yang berjalan-jalan di hutan, tingginya kurang dari 1/10 dari tinggi pohon. Bukan hanya pepohonan, segala sesuatu di Yuzhong dapat dijelaskan dalam dua kata, sangat besar. Lu Wu melihat ke depan dan berkata, aku akan melambat. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Yu Sangrong mengetuk jari kakinya dengan ringan sebelum dia terbang ke depan. Kakak senior kedua, Yuan kecil menatap Yu Sangrong dengan bingung. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum, kecepatanku tidak kalah dengan Lu Wu. Lu Zhou mengamati kecepatan Yu Sangrong. Yu Sangrong adalah satu-satunya yang tidak memiliki perubahan di permukaan setelah berkultivasi di dekat pilar ketidakkekalan. Namun, bukan berarti tidak ada perubahan. Dia mengangguk sebelum berkata, basis kultivasi Anda telah meningkat pesat. Terima kasih Tuan. Kemudian, Yu Sangrong melihat ke depan dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi akhir-akhir ini, saya memiliki perasaan ini. Little Yuaner bertanya dengan rasa ingin tahu, perasaan apa? Yu Sangrong tersenyum pada Yuaner kecil dan menjawab, perasaan ini hanya bisa dirasakan, itu tidak bisa dijelaskan.
Yuan kecil cemberut dan memutar matanya. Pada saat ini, Yu Zhenghai berkata, adik perempuan, penting untuk memperhatikan perasaan ketika Anda berkultivasi ke tahap tertentu. Jika itu sangat mudah untuk dijelaskan, bukankah itu berarti semua orang bisa sehebat dan sehebat kakak keduamu? Yu Sangrong mengangguk dan berkata dengan wajah lurus, saya setuju dengan kakak senior sulung. Yu Zhenghai tersenyum. Baru-baru ini, saya juga memiliki perasaan ini. Apakah begitu? Saya pikir kakak senior sulung akan membutuhkan waktu sebelum mencapai tahap ini, kata Yu Sangrong. Setiap orang. Petik 2, petik 2. Duo ini bahkan bisa membual dan bersaing tentang hal-hal seperti ini. Astaga, Lu Wu tiba-tiba berhenti. Semua orang terdiam dan menjadi sangat waspada. Binatang buas. Hati-hati. Segera setelah itu, sekelompok binatang buas lewat di kejauhan. Semua ukuran mereka sangat besar. Tiba-tiba, Kong Wu membuang beberapa jimat. Jimat berkibar di udara seperti kupu-kupu dan mendarat di sudut hutan. Setelah melihat ini, Kong Wu berseru dengan penuh semangat, rumput kehidupan mistik. Kong Wu hendak turun ke tanah dan pergi ke tempat jimat itu mendarat ketika Kong Wen berkata, jangan gegabah. Kong Wu segera berhenti bergerak, menyadari kesalahan jalannya. Serahkan ini padaku, kata Yu Sangrong dan beralih ke jimat. Pada saat yang sama, bayangan besar muncul di langit di atas Yu Sangrong. Setelah itu, tentakel besar jatuh dari langit, membelah pohon-pohon yang menghalangi jalannya, menuju Yu Sangrong. Kakak senior kedua, Little Yuaner dan Cons berteriak. Yu Sangrong bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia menghunus pedang panjang umur. Astaga, setelah mengayunkan pedang dengan sekuat tenaga, Yu Sangrong mengembalikan pedang panjang umur ke sarungnya lagi. Bagian bawah tentakel yang telah terputus jatuh ke tanah saat darah menyembur keluar dari bagian atas tentakel. Yu Sangrong mengulurkan tangan dan memanen rumput kehidupan mistik. Hanya dalam sekejap mata, dia kembali ke posisi semula. Ledakan. Pada saat yang sama, seekor laba-laba raksasa mendarat di tempat yang tepat di mana Yu Sangrong baru saja pergi. Laba-laba besar itu memelototi semua orang dengan banyak matanya. Bahkan seekor laba-laba sebesar ini. Apakah kamu bercanda? Seru Ming Xiyin. Mendesis. Laba-laba raksasa meludahkan sutra putih pada saat ini. Yu Sangrong berputar dan menghunus pedang panjang umurnya. Ratusan ribu pedang energi terbang keluar, memutuskan benang sutra putih sebelum menusuk ke arah laba-laba. Setelah beberapa napas, pedang panjang umur kembali ke sarungnya, meninggalkan potongan laba-laba di tanah. Yuan kecil cemberut. Kakak senior kedua, kamu harus membiarkanku berurusan dengan monster semacam ini. Tidak adil kalau kamu bertengkar terus-menerus. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum, laba-laba itu beracun. Anda seharusnya tidak meremehkan mereka. Saat ini, astaga, banyak pembudidaya berpakaian hijau terbang. Mereka berhenti dan melihat sisa-sisa laba-laba di tanah. Lu Wu, percepat, mundur. Setelah melihat ini, Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, tangkap mereka. Ya, Tuan. Yu Sangrong melintas, mengejar para pembudidaya berpakaian hijau. Bab 1261, Manusia mati untuk kekayaan, dan burung mati untuk makanan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tidak aneh bertemu pembudidaya lain di dekat pilar kehancuran. Sebelum datang ke tempat ini, Lu Zhou sudah mempersiapkan diri. Dia tahu itu sedikit berisiko datang ke sini. Secara alami, dia mempertimbangkan untuk bertemu dengan pembudidaya manusia, binatang buas, dan anggota suku cacat itu. Dia masih bisa berurusan dengan yang mulia, tetapi akan merepotkan jika dia bertemu dengan binatang suci. Ini adalah tempat di mana pilar kehancuran berada. Itu adalah tempat yang dipelihara oleh energi Great Void. Tanah yang subur kondusif untuk pertumbuhan Great Void Seeds. Binatang surgawi itu pintar, apakah mereka akan menyerah di tanah harta karun yang begitu besar? Manusia akan mati untuk kekayaan dan burung akan mati untuk makanan. Kemungkinan mereka akan menghadapi binatang suci di sini. Yu Sangrong terbang dengan kecepatan cahaya. Pedang panjang umur terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat di belakang para pembudidaya berpakaian hijau. Hanya dalam sekejap mata, itu berubah menjadi puluhan ribu pedang energi yang menghalangi jalan mereka. Tolong tunggu sebentar, panggil Yu Sangrong. Para pembudidaya berpakaian hijau tidak punya pilihan selain berbalik. Mereka mengukur Yu Sangrong, kewaspadaan mereka terlihat di wajah mereka. Ketika mereka melihat jubah hijau dan sikapnya yang lembut dan sopan, mereka sedikit rileks. Pada saat yang sama,
Untuk memastikan tidak akan ada kesalahan, Lu Zhou pertama-tama menggunakan kartu penyembunyian untuk menyembunyikan avatar birunya. Kemudian, dia mengeluarkan cermin emas Taiksu. Karena dia masih terlihat tampan dan jantan, dia tidak menggunakan kartu penyamaran. Dia mengilhami cermin Taiksu emas dengan kekuatan sucinya sebelum dia menyorotkannya ke para pembudidaya berpakaian hijau. Lebih dari 10 dari mereka bahkan belum lulus ujian kelahiran pertama. Mungkin, di dunia kultivasi, basis kultivasi mereka tidak terlalu buruk. Namun, di Yuzhong, salah satu tempat paling berbahaya di tanah tidak dikenal, kekuatan mereka tidak cukup. Setelah menyingkirkan cermin emas Taiksu, Lu Zhou bertanya, dari mana asalmu? Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan melihat Lu. Rasa takut langsung menyerang hatinya. Butir-butir keringat muncul di dahinya saat dia tergagap. Senior, kami berasal dari istana kerajaan Gridkin. Istana kerajaan Gridkin. Kong Wen bertanya, apakah keempat yang mulia setuju dengan ini? Orang itu terus berkata dengan suara gemetar, aku ketidakseimbangan, yang mulia, Tuan terlalu sibuk untuk peduli dengan hal lain. Sekarang, kami di sini hanya untuk mencoba, keberuntungan, senior, tolong lepaskan kami. Yan Zhenluo menggelengkan kepalanya dan berkata, manusia mati demi kekayaan, dan burung-burung mati demi makanan. Dengan kekuatanmu, kamu berani mendekati pilar kehancuran. Orang itu berkata dengan suara lembut, jika kita tidak datang, kita harus menghadapi hukuman mati. Kami tidak berani untuk tidak mematuhi atasan kami. Ada 10 pilar kehancuran. Mengapa Anda datang ke sini secara khusus? Kong Wen bertanya. Bagaimanapun, Yuzhong terletak sangat jauh dari domain Lotus Hijau. Kami mencoba menghindari yang mulia, kata orang itu sambil menyeka keringat di dahinya. Pakan. Ming Shihin terbang di atas punggung Qiongqi dan berkata, idiot. Tidak peduli apa, kamu seharusnya tidak mendekati pilar kehancuran. Ya, orang itu tidak berani membantah kata-kata Ming Shihin. Ming Shihin bertanya, siapa pemimpinmu? Ye Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao, dia sama bodohnya dengan kalian semua. Di mana dia sekarang? Daripada mati di tempat ini, lebih baik aku membunuh kalian semua. Ming Shihin mengangkat tangannya, dan kait pemisah muncul, berkilauan dengan cahaya dingin. Para pembudidaya berpakaian hijau merasakan niat membunuh Ming Shihin dan mundur sebagai sebuah kelompok, memohon belas kasihan. Ming Shihin tertawa kecil, karena kamu punya nyali untuk datang ke sini, bagaimana kamu bisa takut? Keempat tua, seru Lu Zhou. Ming Shihin berhenti tertawa dan tidak lagi berani bercanda. Lu Zhou terbang dari punggung Lu Wu dan berkata, pimpin jalan. Ellet jalan. Iya, pimpin kami ke Tuan Muda Zhao Anda, kata Ming Shihin. Ya. Setelah itu, para pembudidaya berpakaian hijau memimpin orang-orang dari paviliun langit yang jahat ke dalam hutan. Yuan kecil terbang ke depan. Kemudian, dia terkikik sebelum dia bertanya, kakak keempat, mengapa kamu begitu galak? Ming Shihin menjawab sambil tersenyum, kamu harus galak ketika berhadapan dengan kelompok orang ini. Oh. Little Yuaner mengangguk meskipun merasa bahwa kata-kata Ming Shihin tidak masuk akal. Segera setelah itu, orang-orang dari Evil Sky Pavilion tiba di depan tebing. Medannya tinggi, memiliki tutupan hutan, dan bidang pandang mereka juga luas. Di tempat ini, mereka bisa dengan jelas melihat pilar kehancuran. Pada saat ini, seorang pria mengenakan jubah megah melihat ke depan. Tuan Muda, orang-orang kita telah kembali. Pria berjubah megah itu berbalik dan menatap orang-orang yang perlahan keluar dari hutan. Dia sedikit mengernyit. Bukan hanya anak buahnya yang kembali, tetapi mereka juga kembali dengan orang asing. Apalagi, orang asing ini tidak terlihat seperti orang biasa. Para pembudidaya berpakaian hijau yang baru saja kembali langsung berlutut. Tuan Muda Zhao. Pria yang mengenakan jubah megah mengabaikan anak buahnya dan menilai orang-orang dari paviliun langit jahat. Lu Zhou berbicara lebih dulu. Siapa namamu? Pria berjubah megah itu tidak terlihat takut. Sebaliknya, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya pada Lu Zhou dan yang lainnya sambil berkata, saya Zhao Yu, anggota keluarga kerajaan Gridkin. Naluri Zhao Yu memberitahunya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk segera keluar dari bahaya. Adalah umum bagi orang untuk membunuh harta di Yuzhong. Tanpa status, seseorang akan mati lebih cepat. Suara mendesing. Zhao Yu tidak mengharapkan steak cahaya dingin yang terbang ke lehernya. Dia melompat mundur kaget sebelum mewujudkan astrolabe-nya untuk memblokir serangan. Pada saat yang sama, dia membangun energi pelindungnya.
Bang, 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 bang. Zhao Yu menangkis semua serangan. Semua orang terkejut dan bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Keheningan turun di tebing. Zhao Yu tidak menyangka lawannya akan menyerang begitu saja. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia tidak punya niat untuk menyerang juga. Dia berkata dengan suara rendah, keluar. Pakan, 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 pakan. Qiongqi membawa Ming Shiyin ke depan. Dia melompat dari punggung Qiongqi dan berlutut di tanah sebelum dia berkata, Tuan, tidak perlu berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Bunuh saja mereka. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion bahkan lebih bingung. Mereka semua tahu cara Ming Shiyin melakukan sesuatu. Meskipun dia sama sekali tidak baik hati, dia tidak membunuh seperti hari ini. Ekspresi Lu Zhou sedikit berubah. Dia memandang Ming Shiyin dan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Ming Shiyin melirik Zhao Yu sebelum dia menjawab, tidak. Zhao Yu mengerutkan kening. Dia tidak mengenali Ming Shiyin juga. Lu Zhou berkata, karena kamu tidak mengenalnya, jangan bertindak sembarangan. Ming Shiyin membungkuk dan berkata, iya. Saya tahu kesalahan saya. Meninggalkan. Ming Shiyin dengan patuh mundur ke samping. Semua orang memandang Ming Shiyin satu demi satu sebelum mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata kepada Zhao Yu, adik laki-laki saya selalu nakal. Saya harap Anda akan memaafkannya jika dia telah menyinggung Anda. Zhao Yu melirik Lu Wu yang berdiri di belakang. Bagaimana dia bisa berani memiliki keberatan? Dia berkata, tidak apa-apa. Itu hanya salah paham. Ekspresi Lu Zhou kembali normal saat dia menatap Zhao Yu dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Saya dari domain teratai emas dan tidak berurusan dengan keluarga kerajaan Gridkin. Aku tidak akan mempersulitmu. Setelah mendengar ini, Zhao Yu menghela nafas lega dalam hati seolah-olah beban berat telah terangkat darinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan yang lainnya lagi dan berkata, jadi, kamu berasal dari wilayah teratai emas. Salam pembuka. Semua orang membalas salam dengan acuh tak acuh. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia melihat ke kejauhan dan bertanya, selain keluarga kerajaan Gridkin, siapa lagi yang datang ke Pillar of Destruction? Zhao Yu menjawab dengan jujur, 4 guru yang mulia seharusnya tidak datang. Adapun kekuatan lain, saya tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di tanah tidak dikenal. Lu Zhou bertanya, bingung, 4 tuan yang mulia tidak akan datang. Tuan tua, apakah Anda akrab dengan 4 tuan yang mulia? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin, Lu Zhou mengangkat bahu. Jika dia ingin menggali informasi dari pihak lain, dia tidak bisa memberikan terlalu banyak tekanan. Yang terbaik adalah bertukar informasi secara damai. Tuan Fan yang mulia pergi ke Jiantan. Dikatakan bahwa 49 pendekar pedang mengalami penurunan pangkat secara kolektif sehingga Yang Mulia Guru Qin kemungkinan sibuk dengan masalah itu. Yang Mulia Tuan Ye juga terluka, dan Yang Mulia Tuan Tuoba pergi berkultivasi di pengasingan. Dikatakan bahwa dia akan menerobos, jawab Zhao Yu jujur. Sayang sekali, kata Lu Zhou. Sayang sekali. Zhao Yu bingung. Kemudian, dia berbalik dan melirik Lu Wu sebelum dia dengan berani bertanya, Tuan tua, mengapa kita tidak bekerja sama? Bab 1262, Tian Wu. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Lu Zhou menilai Zhao Yu. Bekerja sama. Zhao Yu mengangguk. Iya, aku hanya jujur sejak bertemu denganmu, Tuan tua. Dia menunjuk ke hutan lebat di sebelah kiri sebelum dia melanjutkan berkata, lihat ke sana. Ada banyak rumput kehidupan mistik di sana. Setidaknya ada 5 batang rumput kehidupan mistik di sana. Kemudian, Zhao Yu menunjuk ke kanan dan berkata, 30 mil di depan, ada banyak binatang buas, termasuk Raja Binatang, di sana. Di tempat itu, anak buah saya telah menemukan banyak ginseng darah, teratai api, dan teratai salju. 100 mil lebih jauh adalah di mana pilar kehancuran berada, itu bukan tempat yang berani kami dekati. Pak Tua, saya merasa Anda tidak datang untuk harta alam ini. Permintaan saya sederhana. Saya hanya meminta 1 batang rumput kehidupan mistik, 1 ginseng darah, 1 teratai api, dan 1 teratai salju. Bagaimana menurutmu, Tuan Tua? Semua orang terkejut dengan kata-kata ini. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak harta alam di dekat Pillar of Destruction. Banyak orang akan berjuang untuk hal-hal ini. Lu Zhou bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Benda-benda itu masih akan jatuh ke tanganku.
Zhao Yu tersenyum. Semua orang datang ke sini berharap mendapat manfaat dari tempat ini. Saya punya cara untuk sampai ke inti. Itu hanya tergantung pada apakah Anda mau atau tidak, Pak Tua. Secara alami, Anda dapat menangkap saya dan menyiksa saya untuk membuat saya mengaku. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuat isyarat menyerah. Lu Zhou melirik Zhao Yu dan berkata, kamu agak pintar dan bijaksana. Saya setuju dengan permintaan Anda. Namun, jika kamu berani bermain trik, aku akan membunuhmu. Zhao Yu memandang semua orang sebelum dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, tolong. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yu, para pembudidaya berpakaian hijau mengambil inisiatif untuk memimpin. Ming Xiyin melirik mereka dan menggumamkan sesuatu sebelum dia mengikuti mereka di punggung Qiongqi. 1. Mereka melewati gunung, sungai, dan hutan pohon purba sebelum tiba di pinggiran hutan. Lu Wu mengikuti di belakang kelompok itu, dan kadang-kadang melihat ke pilar kehancuran. Kami di sini, kata Zhao Yu, ada 5 batang rumput kehidupan mistik di sini. Lu Zhou melambaikan tangannya. Kong Wen, dipahami. Kong Wen mengeluarkan lusinan jimat sebelum melemparkannya ke udara. Jimat berkibar seperti kupu-kupu bersinar ke dalam kegelapan. Setelah mengelilingi daerah itu sekali, mereka terbang kembali ke Kong Wen. Setelah mengambil jimat, Kong Wen menghitungnya dan berkata, beberapa jimat hilang. Memang, ada batang rumput kehidupan mistik di sana. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan pendengaran tulisan surgawi. Tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar dari hutan. Kedengarannya seolah-olah ada sesuatu yang bergerak maju mundur di sana. Zhao Yu berkata, Yuzhong dulu disebut tanah sunyi besar. Sudah lebih dari 300 tahun sejak batch terakhir Great Void Seeds matang. Ini adalah masa damai. Ada desas-desus bahwa ada binatang suci yang menjaga pilar kehancuran sehingga orang-orangku tidak berani bertindak sembarangan. Binatang suci. Hati semua orang sedikit tersentak. Lu Wu mengangkat kepalanya sebelum menurunkannya lagi. Kemudian, ia berkata, saya tidak bisa merasakan apa-apa, saya tidak yakin. Zhao Yu secara naluriah mundur beberapa langkah, ketakutan dan terkejut saat dia melihat Lu Wu. Anak buah Zhao Yu gemetar saat mereka melihat ke arah Lu Wu. Bagaimana mungkin mereka tidak takut atau kaget ketika mendengar Lu Wu berbicara dalam bahasa manusia? Yuan kecil terkikik pelan. Zhao Yu menelan ludah, mencoba untuk tenang, sebelum dia berkata, aku juga tidak yakin. Suara mendesing. Tiba-tiba, Lu Wu melompat ke langit dan berbelok tajam. Bulunya berdiri tegak saat hawa dingin mulai meresapi tempat itu. Angin bertiup, dan awan menjadi gelap hanya dalam sekejap. Ledakan. Ketika Lu Wu mendarat, area dalam jarak 100 meter membeku. Pohon, bunga, burung, dan binatang buas diubah menjadi patung es. Hanya sedikit kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Lu Wu berjalan kembali ke posisi semula seperti kucing anggun, memancarkan aura agung. Petik 2, petik 2. Ako, seseorang bersin. Ketika Zhao Yu sadar kembali, dia bertanya, kamu, apakah kamu tidak takut memperingatkan binatang suci? Lu Wu memandang Zhao Yu dengan tidak setuju dan berkata, ketika saya menjelajahi daratan, dan mendominasinya. Little Yuaner menyela, menyelesaikan kata-kata Lu Wu, kamu masih di dalam rahim ibumu. Kemudian, dia menoleh ke Lu Wu dan berkata, Lu Wu, bisakah kamu menemukan sesuatu yang baru untuk dikatakan? Lu Wu, petik 2, petik 2. Anggota Evil Sky Pavilion tertawa. Zhao Yu memandang Lu Wu dan yang lainnya dari Evil Sky Pavilion dengan ekspresi rumit. Dia agak terkejut juga. Sejak zaman kuno, manusia dan binatang buas tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Itu benar-benar pemandangan yang langka untuk melihat manusia dan binatang buas, seorang kaisar binatang yang agung, tidak kurang, rukun. Retakan, retakan, retakan. Sementara semua orang terganggu, Kong Wen terbang ke kegelapan, menghancurkan es. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia dan saudaranya memegang 5 batang rumput mistik yang dalam dan hati yang hidup di tangan mereka. Tuan Pavilion, kami menemukan Raja Ular yang panjangnya lebih dari 100 meter melingkari batang rumput kehidupan mistik. Namun, itu sudah dibekukan sampai mati. Terlepas dari jantung hidupnya dan rumput kehidupan mistik, saya juga memanen empedunya. Empedu ular dapat membantu mendetoksifikasi tubuh dan menghilangkan panas. Petik 2, petik 2. Ming Xiyin melangkah maju. Setelah menyingkirkan hati kehidupan dan rumput kehidupan mistik, dia berkata, kamu bisa menyimpan empedu ular. Kong Wen tersenyum. Kau benar-benar tidak menginginkannya. Terima kasih. Terima kasih,
Tuan Paviliun. Petik 2. Meskipun empedu ular itu tidak besar, Kong Wen membaginya sebelum menawarkannya kepada anggota Paviliun Langit Jahat. Aku tidak menginginkannya, Little Yuaner berkata sambil menutupi matanya dengan tangannya, jijik. Aku juga tidak menginginkannya, kata Kons sebelum dia buru-buru membuang muka. Sementara itu, yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Kong Wen tersenyum. Kalau begitu, kita, saudara-saudara, tidak akan berdiri di atas upacara. Terima kasih untuk empedu ularnya. Kong Wen dan saudaranya telah tinggal di tanah tidak dikenal selama bertahun-tahun dan telah memakan banyak jenis makanan atas nama bertahan hidup. Mereka tidak membuang waktu dan membagi empedu ular di antara mereka sendiri sebelum memakannya dan memurnikannya dengan energi mereka. Zhao Yu, yang menonton dari samping, bertanya, apakah kamu tidak takut diracuni? Kami berempat telah menelan semua jenis racun di masa lalu dan sedikit banyak menjadi kebal terhadap mereka, Kong Wen menjawab sambil tersenyum. Lu Zhou tidak ingin membuang waktu jadi dia berkata, lanjutkan memimpin. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke arah Pillar of Destruction. Kemudian, dia terbang ke udara. Astaga, 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 semua orang mengikutinya. Setelah terbang beberapa saat, Zhao Yu akhirnya mendarat. Kemudian, dia menunjuk kawanan binatang dan berkata, ginseng darah, teratai api, dan teratai salju ada di sana. Pada saat ini, Lu Wu menundukkan kepalanya dan berkata, serahkan padaku. Namun, saat Lu Wu hendak bergerak, awan kabut hitam berguling. Binatang buas itu sangat ketakutan sehingga mereka mulai melarikan diri. Ledakan, 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 tanah mulai bergetar. Penggarap. Pada saat ini, beberapa pembudidaya dapat dilihat di depan kabut hitam. Seolah-olah mereka sedang dikejar oleh kabut hitam. Tidak butuh waktu lama sebelum jeritan melengking terdengar di udara. Berdebar, tak satu pun dari pembudidaya berhasil melarikan diri, semuanya jatuh tak bernyawa ke tanah. Setelah melihat adegan ini, Ming Shihin bertanya, Tuan, haruskah kita mundur? Duan Museng muncul di atas kepala Lu Wu. Naga ungu itu samar-samar terlihat di lengannya saat dia menyilangkannya dan berkata, Saudara muda keempat, karena kita sudah di sini, bagaimana kita bisa mundur? Petik 2, petik 2. Lu Wu menundukkan kepalanya dan menghembuskan embusan energi keluar. Suara mendesing. Embusan angin kencang meniup kabut hitam dan keheningan kembali ke tempat itu lagi. Apa itu? Aku tidak memiliki penampilan yang bagus. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, itu Tian Wu. Tian Wu. Sepertinya ini adalah wilayah Tian Wu, Pak Tua. Kesepakatan di antara kita dibatalkan. Saya tidak menginginkan hal-hal itu lagi. Mari kita berpisah di sini, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Anak buah Zhao Yu dengan cepat berkumpul di bawah komandonya. Bab 1263, mematahkan formasi. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Zhao Yu berbicara dengan sangat cepat, seolah-olah dia melakukannya tanpa berpikir. Dia jelas takut pada kabut hitam. Bahkan saat dia berbicara, dia terus melirik ke belakang dengan waspada. Lu Wu duduk di belakang, menatap ke arah di mana kabut hitam muncul sebelumnya. Ketika kabut hitam tidak lagi terlihat, itu menempatkan cakar besar di depan Zhao Yu, menghalangi jalannya. Zhao Yu. Petik 2, petik 2. Suasana langsung berubah canggung. Zhao Yu menyatukan kedua tangannya dan memohon, mari kita bicarakan semuanya. Jangan bertindak gegabah. Tidak ada yang meragukan kekuatan Lu Wu. Lu Wu menundukkan kepalanya dan berkata, anak muda saat ini benar-benar buruk dalam menjaga kata-kata mereka. Setelah melanggar janjimu, kamu ingin pergi. Zhao Yu merasa sangat malu. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia mencari gerakan dari sudut matanya. Dia meletakkan satu tangan di sabuk di pinggangnya dan berkata, itu hanya kesalahpahaman. Lu Zhou berkata, jika kamu ingin pergi, ceritakan semua yang kamu tahu. Zhao Yu bertanya, maksudmu Tian Wu? Suara mendesing. Ming Shihin menggunakan kait pemisah dan meniru tindakan Duan Museng. Dia menghela nafas saat dia menyeka kait dengan lengan bajunya. Matanya yang terpantul di kail berkilauan dingin saat dia berkata, Tuan, lihat dia berpura-pura tidak tahu. Bagaimana kalau aku membunuhnya hanya dengan satu serangan? Zhao Yu menghela nafas sebelum berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Tian Wu adalah binatang suci yang terkenal. Menurut buku-buku kuno, orang-orang dari lembah matahari terbit disebut Tian Wu Suibo. Rupanya,
Itu adalah manusia dengan 8 kepala, 8 kaki, dan 8 ekor. Warnanya hijau dan kuning. Manusia. Bagaimana manusia bisa digambarkan memiliki 8 kepala, 8 kaki, dan 8 ekor? Itulah yang dikatakan dalam buku-buku. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya hanya mendengar para tetua menyebutnya sebagai manusia meskipun jelas merupakan binatang buas, jelas Zhao Yu. Bibrida. Ming Shiyin mengangkat alis. Zhao Yu bingung dengan permusuhan Ming Shiyin terhadapnya. Namun demikian, dia menjawab, siapa yang tahu? Yang penting adalah bahwa Tianwu adalah binatang suci sejati dari zaman kuno. Kemudian, itu menjadi musuh dengan Lord Zenan dari Great Desolate Land. Dikatakan bahwa keduanya bertarung selama puluhan ribu tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa Lord Zenan menang, dan Tianwu meninggal, ada juga yang mengatakan bahwa Tianwu menang, dan Tuan Zenan meninggal. Lalu, bagaimana kamu tahu kabut hitam itu adalah Tianwu? Ming Shiyin bertanya. Saya melihat kilatan 8 ekor, kata Zhao Yu. Tangan kirinya masih memegang erat ikat pinggang di pinggangnya. Hutan yang rimbun dan kegelapan yang berkepanjangan membuat suasana semakin suram saat ini. Apa yang kamu ketahui tentang situasi di Pillar of Destruction? Lu Zhou bertanya. Saya tahu sedikit. Aku membacanya di perpustakaan kerajaan. Dikatakan bahwa ada beberapa formasi yang menjaga pilar. Saya sudah membaca tentang cara untuk membatalkan formasi, tapi, tidak mungkin sekarang, kata Zhao Yu. Dia menunjuk ke arah di mana kabut hitam telah muncul sebelumnya dan terus berkata, jika itu benar-benar binatang suci, Tianwu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Semua orang terdiam. Mereka semua telah menyaksikan dengan mata mereka kekuatan binatang suci, Phoenix Api. Satu gerakan langsung menurunkan 49 pendekar pedang Qin Renyu dan 36 murid Ye Zheng. Dengan Tianwu di Yuzhong, memang sulit bagi mereka untuk mendekati pilar kehancuran. Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ke depan. Memang, ini agak merepotkan. Masalah terbesar adalah mereka tidak tahu apa-apa tentang Tianwu. Dengan yang tidak diketahui, ada banyak ketidakpastian dan hal-hal yang bisa salah. Pakan, pakan, pakan. Qiongqi menggonggong ke arah hutan. Dogi, jadilah baik. Ming Shiyin menepuk kepala Qiongqi. Qiongqi berjongkok dan menundukkan kepalanya sebelum memamerkan taringnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat menggeram. Itu jelas dalam posisi ofensif. Ming Shiyin melihat ke hutan. Zhao Yu memandang Qiongqi. Apakah itu Qiongqi? Ming Shiyin berbalik dan memutar matanya ke arah Zhao Yu. Nada suaranya tidak terlalu ramah saat dia berkata, oh, sepertinya kamu sedikit berpengetahuan. Zhao Yu tidak tersinggung. Dia hanya berkata, Qiongqi galak dan ulet. Itu, dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan mengatakan, dia suka makan hal-hal jahat. Semakin banyak dia makan, semakin kuat dia. Ming Shiyin tidak mengatakan apa-apa. Dia menepuk kepala Qiongqi, mencoba menenangkannya. Qiongqi terus menggeram seolah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Lu Zhou naik ke udara dan mengeluarkan cermin emas Taixu. Kekuatan suci, yang sekarang menjadi emas berkat kartu penyembunyian, melengkapi cahaya dari cermin Taixu emas saat bersinar seperti matahari. Di tanah tidak dikenal yang gelap, cahayanya bahkan lebih menyilaukan. Di bawah cahaya dari cermin emas Taixu, mereka melihat gelombang energi yang menyerupai gelombang air yang bergoyang tertiup angin di langit sekitar 100 meter di depan. Selain itu, di bawah pohon kuno terbesar, lampu merah bisa terlihat. Itu formasi. Lampu merah seharusnya lotus api, kata Kong Wen. Lu Zhou menyingkirkan cermin emas Taixu dan terus mengamati sekeliling di udara. Zhao Yu berkata dengan malu-malu, saya pikir itu adalah Tianwu. Ternyata, itu adalah formasi. Luli berkata, itu seharusnya semacam formasi ilusi. Kemudian, Luli mengeluarkan beberapa jimat dan melemparkannya ke udara. Setelah mereka mendarat di tanah, lingkaran cahaya mulai menyala di tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, formasi mata ganda. Tetap di sini, kata Lu Zhou sebelum bergegas ke depan. Ketika dia berada di udara, rasanya seolah-olah dia tenggelam di lautan. Untungnya, dia memiliki keramik glasir ungu dan kemampuan bawa airnya. Dengan itu, sensasi tercekik segera memudar. Lu Zhou mengangkat tangannya dan membawa anem dalam bentuk busur keluar. Berdengung, panah energi sepanjang 300 kaki ditancapkan di haluan. Semua orang mendongak kaget. Kegelapan sekarang menjadi latar belakang Lu Zhou dan anem. Lu Zhou menarik tali busur ke belakang dan berbalik sedikit sebelum melepaskan anak panah.
Panah besar itu berputar saat melesat keluar. Bang, 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 bang. Panah energi melesat melalui badan air ilusi di udara dan mengenai semua mata formasi. Mata yang menyerupai mata terbuka dalam kegelapan menutup satu demi satu setelah tertusuk panah. Tempat sunyi yang semula tiba-tiba berubah menjadi bising. Ki primal di daerah itu melonjak. Pendengaran Lu Zhou yang luar biasa memungkinkan dia untuk mendengar raungan marah di tengah-tengah primal Ki yang melonjak. Dia bisa membayangkan binatang buas memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka meraung. Namun, saat primal Ki menjadi tenang, suara-suara itu juga menghilang. Ketika semuanya kembali normal lagi, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tanah di depan dipenuhi dengan mayat dan tulang manusia dan binatang buas. Formasinya rusak. Zhao Yu bertanya dengan tidak percaya. Luli berkata, Master Pavilion benar-benar terampil. Satu-satunya yang bisa mematahkan formasi ini hari ini adalah kamu. Mata formasi harus dipukul tepat pada waktu yang tepat. Petik 2. Ketika Zhao Yu sadar kembali, dia melihat Qiongqi menyerbu ke arah pohon kuno yang tinggi. Qiongqi melompat dan menggigit pokok anggur terbesar segera setelah tiba. Retakan. Ming Shiyin terkejut. Belum pernah melihat Qiongqi begitu agresif sebelumnya. Qiongqi menggigit pokok anggur dan menariknya kembali sebelum menganiayanya. Mengejutkan, pohon anggur mulai berdarah. Makhluk bodoh, dan manusia lesat, mati. Pohon kuno itu tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, tanaman merambat mulai menembak ke arah Ming Shiyin dan Qiongqi. Astaga, astaga, astaga. Bulu Qiongqi berdiri tegak saat melompat dan menggigit dua tanaman merambat. Ming Shiyin mengeluarkan kait pemisahnya dan mulai meretas tanaman merambat. Membantu. Jangan terlalu dekat. Anda mungkin terbunuh hanya dalam sekejap. Petik 2. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Yan Zhenluo, dan Lu Li dengan cepat mendukung Ming Shiyin dan Qiongqi dari kejauhan. Pedang energi dan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah tanaman merambat. Kong Wen bertepuk tangan, mengirim segel energi ke pohon kuno yang hidup. Pohon hidup. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku sulit mempercayai ini. Itu bukan pohon. Itu adalah Tuan Zenan dari Great Desolate Land. Tuan Zenan, musuh bebuyutan Tianwu. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Tianwu dan Lord Zenan bertempur selama 10.000 tahun sebelum menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Karena Tuan Zenan ada di sini, Tianwu seharusnya ada di dekat sini, Zhao Yu berkata dengan gugup saat dia mulai mundur. Apa? Jadi, apakah Lord Zenan itu manusia, hantu, atau pohon? Saya tidak tahu. Aku akan menjelaskannya nanti. Bagaimanapun, dia bukan lagi manusia. Kabut hitam naik dari tanah pada saat ini saat tanaman merambat mulai terbakar dengan api yang aneh. Bang, 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 bang. Banyak tanaman merambat memukul mundur anggota Evil Sky Pavilion hanya dalam sekejap. Untungnya, jarak mereka cukup jauh. Jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Bahkan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tidak punya pilihan selain menghindar di udara. Ledakan. Pada saat ini, Lu Wu akhirnya bergerak.